telah ditemukan satu bukti yang mana kalau bukti ini ditangani secara transparan, jujur, dan adil, memungkinkan terbebasnya 7 terpidana secara mulus. Apa bukti itu? Akan kita bahas di kesempatan kita kali ini. Namun, sebelum kita membahas tentang bukti itu tadi, maka di sini saya akan memberikan satu sanggahan atau ketidaksetujuan saya dengan apa yang menjadi buah pikir Reza Indragiri terhadap 7 terpidana. Nah, ketidaksetujuan saya ini pula lah nanti ada kaitannya dengan bukti yang di awal saya bicarakan tadi. Wah, Bang, lu sombong amat. Memang lu siapa? Reza Indragiri siapa sampai lu berani-berani membantah, kan gitu. Begini, memang saya akui, saya sama Reza Indragiri itu ya bagaikan langit dan sumber minyak, begitu loh. Terlalu jomplang, terlalu jauh. Tetapi perlu kalian ketahui ya, di dalam metodologi ilmiah itu tidak ada yang namanya kebenaran absolut, begitu loh. Siapapun itu, apapun dia, gelarnya apapun, boleh dibantah, boleh dikritisi. Itu dalam metodologi ilmiah itu begitu. Tidak ada kebenaran absolut. Lain ceritanya misalkan di dalam agama. Di dalam agama itu adalah satu kebenaran absolut, begitu loh. Misalkan ada seseorang mau ngebantah nabi, ya gak bisa gitu loh. Karena nabi itu pemegang keabsolutan kebenaran, begitu loh. Mau dibantah gak bisa. Tetapi dalam ilmu pengetahuan, membantah hasil temuan orang, membantah hasil pikiran orang itu hal yang biasa dan memang harus dilakukan. Justru dalam metodologi ilmiah, ketika tidak ada bantahan, itu bukan lagi metodologi ilmiah. Contohnya Isaac Newton, ya kan, menemukan gravitasi. Boleh nggak dibantah? Sangat boleh dibantah oleh siapa? Penemuan terbaru oleh Albert Einstein, menjadi relativitas umum gitu. Justru kalau gravitasinya Newton itu tidak ada yang bantah, tidak akan berkembang ilmu pengetahuan, begitu loh. Nah, kembali ya, sama dengan Reza Indragiri itu tadi, memang saya akui beliau itu orang hebat, ya kan. Dan saya siapa, sekolah aja kagak, ya kan, begitu. Namun dengan adanya bantahan itu akan semakin mengembangkan ilmu pengetahuan. Apa yang saya bantah, yang saya tidak setuju dengan Reza Indragiri, yaitu tentang gerasi. Reza Indragiri punya niatan baik, saking sudah putus asanya ini ya, yang saya baca Reza Indragiri, karena merasa memang hukum ini sedang diinjak-injak oleh para oknum-oknum, para aparat bejat ini, begitu loh. Saking dia tuh seakan-akan dia udah nggak habis pikir. Akhirnya dia menganjurkan gerasi kepada presiden. Tapi syaratnya gerasi itu kan harus minta maaf dan mengakui kesalahannya. Dan ini tidak dilakukan dan tidak mungkin dilakukan oleh 7 terpidana. Bahkan dia bilang, lebih baik saya membusuk di penjara daripada saya harus mengakui kesalahan yang bukan ya, lebih baik saya busuk di penjara daripada saya harus mengakui tindakan yang bukan kesalahan saya, kan begitu. Reza Indragiri mengambil satu analogi, yaitu Bung Karno, yang dia pura-pura mengakui kesalahan kepada penjajah Belanda demi Indonesia merdeka. Nah, yang disorot oleh Reza Indragiri adalah goalsnya, tujuannya, yaitu merdekanya Indonesia. Dia tidak peduli dengan merendahkan diri, merendahkan ego, pura-pura mengakui yang penting Indonesia merdeka, begitu kan analogi yang dibangun oleh Reza Indragiri. Nah, begitu pun juga dengan 7 terpidana. Gak apa-apalah pura-pura ngaku aja gitu loh. Turunkan ego, katanya kan gitu, kata Reza Indragiri. Yang penting demi kebebasan kalian, kan begitu. Nah, yang saya tidak setuju itu kenapa? Ini bukan lagi tentang menurunkan ego, ya kan? Mengakui kesalahan itu bukan. Ego itu sudah nggak ada apa-apanya buat 7 terpidana gitu loh. Mereka itu
Dasar hak asasinya aja udah diinjak-injak. Di situ dia diludahi, dia dibakar rambutnya, kemaluannya juga dibakar, ya kan. Ini bener-bener dahsyat. Bukan sekedar ego yang kata Reza Indragiri. Makanya mereka itu udah kapok ya. Dulu juga pernah soalnya gerasi juga mereka itu. Ternyata dibohongin, dijebak. Setelah mengakui kesalahan, gerasi yang gak turun. Begitu loh. Tapi dia sudah terlanjur mengakui. Ini yang memperkuat apa itu namanya hukum yang ingkrah. Begitu loh. Akhirnya sekarang mereka PK itu sulit. Karena di sana dia sudah melakukan pengakuan, padahal itu semi-semi ditipu, begitu. Nah, mereka trauma untuk kembali terulang pura-pura mengakui ini. Jadi gerasi yang diusulkan oleh Reza Indragiri, saya mohon maaf, saya membantahnya, saya tidak setuju, begitu. Karena ini khawatir adalah jebakan, begitu loh. Jadi analoginya nggak apple to apple antara Bung Karno dengan mereka, begitu loh. Bung Karno itu yang menzolimi bangsa lain gitu loh. Lah ini bangsa sendiri gitu loh. Ini bukannya nggak apple to apple lah begitu loh. Menurunkan ego katanya kan, menurunkan nggak apa-apa menurunkan harga diri demi bebas. Itu pernah dilakukan Pak Reza sama mereka, ya kan? Mereka sama begitu. Mudah-mudahan aja lah. Saya nggak apa-apa lah pura-pura mengakui ya kan, tapi yang penting dapat gerasi dari presiden. Pada kenyataannya itu cuma tipuan, cuma jebakan. Justru ini dengan ini nih khawatir saya jebakan. Gerasi mengakui yang kedua kalinya makin kuat. PK itu akhirnya nanti apa namanya udah nggak meskipun ditemukan bukti yang baru udah nggak ngurus gitu loh. Udah lemah aja begitu karena itu udah mengakui kedua kalinya nantinya. Di sana waktu itu mengakui demi gerasi, sekarang mengakui lagi. Wah, ini kalau jebakan ya tambah hancur itu 7 terpidana begitu loh. Jadi mohon maaf nih ya Pak Reza, untuk saat ini saya kurang setuju. Tapi itulah metodologi ilmiah, nggak apa-apa di dalam metodologi ilmiah. Pro kontra itu nggak apa-apa. Yang penting kita punya punya argumennya apa begitu loh. Nggak asal segala nolak tapi nggak punya dasar argumen, ini yang salah begitu loh. Oke. Kenapa penolakan saya ini terhadap Reza Indragiri ada kaitannya dengan temuan bukti di awal? Nih akan saya jelaskan. Sama, bukti yang akan saya ungkap di sini itu juga buah daripada kekecewaan saya, ketidakpercayaan saya terhadap peradilan negeri ini. Buktinya apa sih? Buktinya itu adalah Aep dan Dede. Kenapa ini bisa dikatakan bukti? Karena saya menggunakan strategi lawan balik gitu loh, ataupun menyerang dengan senjata musuh begitu loh. Bagaimana penjelasannya? Begini, polisi merangkai, membangun konstruksi hukum 7 terpidana itu dasarnya tidak ada sama sekali scientific evidence ya, tidak ada bukti ilmiah. Yang ada adalah pengakuan dari 2 orang, Aep dan Dede. Berarti Aep dan Dede ini adalah bukti buat polisi untuk merangkai kronologi hukum terhadap 7 terpidana. Siapa buktinya? 2 orang ini, pengakuan dari 2 orang ini. Nah, ini berarti kan senjatanya mereka. Sekarang saya pakai senjata ini untuk menyerang balik mereka, yaitu apa? Aep dan Dede itu kan sudah dilaporin oleh Peradi ataupun oleh Jutek Bongso. Nah, ini menjadi bukti. Laporan ini kalau ditangani dengan baik ya kan, secara transparan, maka ini menjadi bukti. Bukti ini akan kita uji di pengadilan. Ini kan bukti polisi yang dimiliki polisi. Oke, kita pakai senjata mereka ini untuk jarang balik mereka, yaitu dengan cara apa? Disidangkan 2 orang ini, diuji sebaik apa ini bukti begitu loh. Kenapa saya katakan ini menjadi senjata buat kita? Karena dia ini bukan scientific evidence ya, dia ini hanya sebatas pengakuan. Ingat, 1000 pengakuan, 1000 saksi itu kalah di dalam teori hukum nih ya, kalah dengan 1 scientific evidence.
Yang scientific evidence-nya kita sudah pegang, yaitu ekstraksi HP Mega Widi. Nah sekarang kita bredelin aja nih saksinya polisi, si Aep sama si Dede. Masuk lagi dalam teori hukum ada yang kedua. Satu saksi tidak cukup. Satu saksi tidak dikatakan saksi. Lah ini dua saksi. Oke, dikatakanlah saksi. Cuma si Dede mencabut kesaksian. Oke? Si Dede mencabut kesaksian. Berarti kan tinggal satu saksi. Tinggal satu saksi. Yang mana menurut teori hukum satu saksi bukanlah saksi. Jadi senjata kan. Ini buat ngehajar mereka cukup sebenarnya dengan dua ini. Apalagi kita punya scientific evidence. Kita uji bareng-bareng ini. Saksi yang dimiliki polisi ini. Sejauh mana kejujuran mereka. Kita hajar ini nanti di pengadilan. Dan ini kan sudah dilaporkan. Ya desak aja. Supaya benar-benar ini diproses hukumnya. Nah itu dia saksi bukti baru yang kita pegang tuh sebenarnya ini ada di sini nih, di dua orang ini. Nah makanya kenapa saya kontra dengan Reza Indragiri, karena kalau sudah itu tadi Grasi harus mengakui kesalahan. Ini buat apa penanganan pemrosesan kasus si Dede dan si Aep ini begitu. Karena terjebak nanti di sana. Makanya ditolak dulu nih sarannya Reza Indragiri ini. Kemudian kita masuk ke proses ini si Dede sama si Aep. Kita uji kebenaran mereka. Sejauh apa mereka berbohong. Ini menjadi senjata untuk melawan balik polisi. Maka jika syaratnya ini ya, jika ditangani dengan baik dan transparan serta adil, saya meyakini bebas itu 7 terpidana cukup dengan dua orang ini nih, Aep dan Dede. Laporannya silahkan diproses oleh polisi. Tapi kalau masih polisinya kong kali kong terus, tidak mau diproses, hakimnya juga begitu, masuk angin, sudah pasrah. Saya ngomong gini aja ini didasari dengan ketidakpercayaan saya kepada polisi, kepada hukum gitu loh. Sehingga saya mencari apa ya alternatif lain. Oh, ini nih si Dede sama si Aep begitu. Terima kasih karena sudah menyimak.